Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Mahmud Lanyala Mataliti, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, para pengurus pusat Wahda Islamiyah, pengurus DPP, MWP, DPW, DPW, DPD, MWW, MWD, dan seluruh peserta Muktamar 4 Wahda Islamiyah, serta hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya menjadi sempurna amal-amal kebaikan. Kita semua sadar tidak ada yang bisa membawa kita kepada keadaan seperti ini, kepada apa yang kita sudah capai, termasuk ujung atau penghujung dari Muktamar 4 Wahda Islamiyah ini, yang kita sudah lewati dengan alhamdulillah sebaik-baiknya. Itu semua tiada lain karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah SWT semata yang dapat memberikan kepada kita karunia dan kemudahan. Dan tentu saja dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kita memasuki closing ceremony acara penutupan secara resmi ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dipersiapkan, dilakukan dan terus dikerjakan oleh panitia, baik steering committee, organizing committee, dan juga dari badan perumus, ya, dengan pokja-pokjanya, yang semuanya bekerja keras untuk kesuksesan Muktamar 4 ini. Sangat terharu melihat berbagai hal yang dikerjakan, walaupun yang ditampilkan baru sedikit saja dari apa yang telah dikerjakan. Dalam video sekilas tentang jalan panjang menuju Muktamar, kita semakin menyadari bahwa betapa para panitia bekerja dengan luar biasa mempersiapkan Muktamar ini, mempersiapkan, mengawal, menjalankan, ya, dan menjaga Muktamar 4 ini. Dan di sini sembari kita berterima kasih kepada para panitia, kita ingin lebih memperdalam syukur kita bahwa perjalanan pelaksanaan Muktamar Wahda dari waktu ke waktu terasa semakin baik dan semakin meningkat di dalam pengaturan, ya, dan pengelolaan acaranya. Kita bisa lihat, ya, bagaimana dari persiapan sampai pada pelaksanaan, dan lebih banyak melibatkan para kader kita, ikhwan maupun akhwat. Ya, tadi di video apa yang dilakukan oleh akhwat tentu kita belum lihat, ya, yang saya yakin tidak kurang dari yang dilakukan oleh ikhwah panitia. Dan alhamdulillah
dari waktu ke waktu juga ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan IT, ya, baik software maupun hardware. Ya, kalau tadi kita lihat berapa perangkat laptop yang digunakan, berapa PC, ada server juga, ya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat menggembirakan, ya, sangat membanggakan dalam makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada banyak dari peserta bergumam, ya, di ruang chat, ya, dalam bahasa Makassar, Wahdah bisa tonji, ya, bahwa alhamdulillah Wahdah juga bisa, kader-kader Wahdah juga bisa menjadi EO, event organizer, yang kualitasnya bisa menyamai dengan EO profesional yang lebih lama berkiprah di bidang pengelolaan acara. Tentu kita berharap ke depan lebih baik lagi, ya, lebih apik lagi, dengan berbagai inovasi-inovasinya. Nah, untuk itu tentu kita semua, para pengurus, kader dan anggota Wahdah Islamiyah, harus memberikan dukungan yang kuat terhadap masalah ini, baik dalam penyiapan SDM-nya maupun dalam peralatan-peralatan yang diperlukan. Seperti yang kita sudah bahas kemarin dalam sesi IT, bahwa kita perlu investasi, ya, kita perlu investasi, bahkan investasi besar, untuk benar-benar dapat memiliki dan menggunakan IT ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau dalam bahasa Arab, alal mustawal matlub, ya, pada tingkat yang benar-benar membanggakan, insya Allah. Nah, jadi itu tentu saja hal yang sangat menggembirakan kita, dan menjadi salah satu catatan penting dalam Muktamar 4 ini, menjadi oleh-oleh buat kita semua, ya, inspirasi, motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang. Juga sangat terharu dengan apa yang barusan ditampilkan dari pemenang penilaian sekretariat, DPD dan DPW se-Indonesia, di mana pemenangnya adalah DPD Karanganyar, ya. Ini tentu surprise bagi kita semua, karena DPD Karanganyar selain masih tergolong baru, juga jarak dari pusat Wahdah Islamiyah cukup jauh, ya. Walaupun memang di backup dengan alhamdulillah DPW Yogyakarta di sana, dengan salah satu pengurus DPP Ustadz Ridwan Hamidi, ya. Namun ini prestasi yang tentu sangat membanggakan, dan dalam arti kita syukuri pada Allah SWT, suatu terobosan dari DPD yang tergolong baru untuk meraih penghargaan, ya, peringkat pertama. Kalau masuk nominasi itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana lagi menjadi peringkat pertama, ya. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa di Wahdah Islamiyah ada kesempatan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, untuk kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Tidak mengenal tidak menjadi syarat apakah kita lama atau baru, ya. Ketika kita bisa dan kita mau berbuat yang terbaik, itu akan mempunyai tempat yang sangat penting di dalam lembaga ini, ya. Saya juga tadi memperhatikan video itu secara lengkap, ya. Mungkin dari sisi kantor, peralatan dan sebagainya tidak terlalu istimewa, ya. Dalam artian harga atau kecanggihan, tapi tentu saja panitia mempunyai kriteria-kriteria untuk menilai itu, ya, dari kerapian, dari kelengkapan administrasi, kelengkapan peralatan, ya. Tentu kerapian dan kebersihan ini menjadi salah satu penilaian penting, ya,
sebagaimana yang sudah kita canangkan dari awal dan kita tegaskan sejak muktamar ketiga dengan semboyan Lisa Dara Apik, ya. Dan ini sekaligus kita komunikasikan lagi dengan Pak Wali Kota Makassar yang memberi inspirasi kita sebetulnya, ya. Kalau Pak Wali Kota Makassar lebih awal dengan lihat sampah ambil, begitu Pak, ya. Ya. Lalu kami pinjam dan kami sempurnakan di Muktamar 3, ya, menjadi Lisa Dara Apik. Ya, lihat sampah ambil, tidak rapi, rapikan. Ya. Jadi kita dorong selain bersih juga rapi. Singkatnya, selamat buat DPD Karanganyar dan juga DPD serta DPW lain yang meraih penghargaan dalam lomba itu yang dilaksanakan dalam rangka Muktamar 4 Wahda Islamiyah. Saya yakin masih banyak DPD dan DPW lainnya yang memenuhi syarat, ya. Untuk itu barangkali diperlukan, seperti kata host kita tadi, dari sisi medianya, ya, bagaimana PR, ya, yang lebih baik untuk dapat menampilkan keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sekretariat-sekretariat kita, baik DPD maupun DPW. Tentu juga kita berharap begitu di MWD, MWW. Mungkin sudah dilakukan, tapi laporannya kita harapkan nanti, dan bisa juga ditunjukkan kepada kita, ya, seperti apa, ya, tentu dengan kriteria-kriteria yang kita sudah sama-sama sepakati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, perhelatan Muktamar 4 Wahda Islamiyah sudah sampai di hari terakhir. Sudah banyak yang kita bicarakan dan kita putuskan, terutama dari konsep-konsep sampai rekomendasi. Semuanya alhamdulillah sudah selesai. Dan konsep-konsep telah digodok sekian lama, yang tentu saja akan memberikan nilai, memberikan bobot yang besar kepada konsep tersebut, ya. Bagaimanapun juga waktu yang cukup untuk menggarap sebuah konsep itu sangat menentukan di dalam kualitas, ya, konsep tersebut. Tinggallah bagaimana mengamalkannya, bagaimana melaksanakannya. Ya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, para pengurus, dari pusat sampai ke daerah. Ya, bahkan ketika cabang-cabang juga sudah berdiri, maka sampai tingkat cabang di bawah dari DPD, yakni tingkat kecamatan. Ya. Tanggung jawab kita semua para peserta muktamar untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan, ya, hasil-hasil muktamar ini dengan sebaik-baiknya, secara gamblang, ya, secara terincis, dengan proporsional tentunya, ya, termasuk mengkomunikasikan kepada semua pihak, ya, yang berinteraksi dengan kita, baik masyarakat maupun pemerintah, ya. Jadi kita patut mengkomunikasikan hasil-hasil muktamar ini. Kalau bisa seluruh pengurus setelah selesai muktamar ini melakukan kunjungan, melakukan silaturahim ke pihak-pihak eksternal lembaga, ya, untuk mengkomunikasikan tentang hasil-hasil muktamar ini, ya, sebagai suatu jalan memperkuat silaturahim, karena kita bukan saja menjelang muktamar menyampaikan, tapi setelah muktamar kita juga sampaikan, sehingga dia ada nilai pertanggungjawaban, apalagi kepada mereka-mereka yang membantu kita, mendukung kita di dalam pelaksanaan muktamar ini. Kita laporkan dan sampaikan hasil-hasilnya, terutama yang ada korelasinya dengan mereka, ya, dengan pihak pemerintah misalnya, apa yang kita sampaikan dari hasil muktamar ini
yang menjadi concern mereka, baik itu yang akan kita lakukan atau yang kita harapkan dilakukan oleh pihak pemerintah. Begitu juga dengan masyarakat lainnya, ya, dengan masyarakat pada umumnya. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kita. Nah, lalu bagaimana benar-benar mengamalkannya? Tentu konsep ini memerlukan breakdown, memerlukan uraian lebih jauh sampai terbentuk program, ya, yang bisa dijalankan. Itulah akan dibahas dalam Mukernas, Mukerwil, dan Mukerda. Ya, kita berharap dalam waktu dekat diadakan Mukernas agar dari semua konsep itu apa yang sudah harus dilaksanakan dalam 1 tahun ini, tahun 2022, segera kita dapat tetapkan, dapat kita rincikan, ya, dengan termasuk timetable-nya, ya, timeline-nya dan pembiayaannya, agar benar-benar dapat dilaksanakan. Nah, selanjutnya juga akan diturunkan di Mukerwil, ya, MWW, DPW, MWW, dan kemudian Mukerda, DPD, dan MWD. Dengan demikian, maka apa yang kita hasilkan dari muktamar ini akan benar-benar terasa manfaatnya, ya, dan akan memberikan nilai tambah yang besar bagi lembaga, bagi masyarakat dan bangsa kita, sebagaimana harapan kita sejak awal menyusun konsep ini. Memang tidak sedikit tantangan yang kita hadapi untuk menjalankan program-program ini, ya. Walaupun kita juga sudah sudah persiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut, namun kita ingatkan bahwa di lapangan banyak tantangan, banyak rintangan, ya, untuk melaksanakannya. Maka sangat diperlukan kekuatan semangat kita, kekuatan jiwa kita, ya, yang pantang menyerah. Sejak menyusun konsep juga kita wujudkan dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaannya dengan tetap berpedoman pada prinsip yang sekaligus menjadi taujih Rabbani, arahan Allah SWT, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tunjuki jalan kami. Ini yang harus terus kita jaga. Yakinlah, walaupun banyak dari konsep dan program itu begitu besar, dan kalau dibandingkan dengan kemampuan kita yang ada saat ini, tapi yakin bahwa kemampuan ini akan mengalami peningkatan juga sejalan dengan tekad dan usaha kita, ya. Dan itulah yang positif. Seseorang, ya, setelah jelas idenya, sudah bertekad, lalu kemudian mau memulai, di sana akan ada kekuatan-kekuatan, ya. Di samping jalan-jalan akan terbuka. Bukan menunggu dengan kekuatan penuh baru kita bisa mulai. Itu tidak akan pernah kita bisa memulai. Tidak akan pernah kita bisa menjalankannya. Tapi bismillah, kita atur, susun programnya, lalu kita jalankan dengan segala kemampuan yang ada, atau dengan segala keterbatasan juga tidak masalah, ya. Tapi kemampuan kita insya Allah akan lebih besar di masa-masa yang akan datang. Seperti kata orang, insya Allah di jalan akan ketemu jalan. Bukan berarti kita tanpa perencanaan, tidak. Kita tentu dengan perencanaan, tetapi perencanaan kita bukan menjadi pencegahan, ya. Perencanaan artinya mendorong kita berbuat, bukan mencegah kita berbuat karena merasa belum cukup kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Saya kira ini yang sangat penting, dan dalam hasil-hasil muktamar, diantaranya rekomendasi yang dibacakan oleh Ustadz Syaibani, Ketua Steering Committee tadi, ya, kita sangat mengharapkan, ya, bahwa pemerintah dan DPR, ya, lebih lebih meningkatkan perhatian terhadap
berbagai masalah-masalah nasional dan internasional. Untuk masalah internasional kita ulang kembali betapa pentingnya Indonesia untuk terus memberikan dukungan yang nyata terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Karena konstitusi kita mengamanahkan seperti itu. Dan juga jasa bangsa Palestina secara khusus dan bangsa Arab pada umumnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya. Ini dua hal yang sangat penting, apalagi kalau ditambah dengan yang ketiga, bahwa di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin yang peduli dan ingin Palestina merdeka, Masjidil Aqsa terbebas dari aneksasi, dari penguasaan Zionis Israel. Dan kita berharap untuk pada Bapak Presiden Jokowi yang sejak periode pertama sudah menyatakan tekad untuk mendukung Palestina. Kita berharap ini dapat benar-benar diwujudkan, ya. Di sisa pemerintahan Pak Jokowi, kita ingin ada langkah yang lebih maju, ya, tentang kemerdekaan Palestina atau tentang pembelaan Indonesia terhadap masalah Palestina. Terutama yang mungkin paling gampang, ya, yang paling gampang adalah bantuan bagi kaum muslimin di Palestina yang sangat menderita, baik di Gaza maupun di Al-Quds, ya, di Al-Quds, di Yerusalem, ya. Ada info-info yang sangat akurat dan saya yakin pemerintah juga sudah mengetahuinya bagaimana kesulitan saudara-saudara kita yang terblokir di Gaza atau yang sangat sulit berkembang di Al-Quds karena berbagai peraturan dan tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel, ya. Nah itu yang menjadi harapan kita. Juga tentang masalah pandemi, ya, kita berharap bahwa pemerintah lebih peduli terhadap suara-suara masyarakat yang meminta agar penanganan pandemi COVID-19 ini benar-benar secara adil, secara objektif, secara proporsional, dengan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat bawah, ya, bukan masyarakat atas, ya, para pengusaha yang sekalipun mereka juga barangkali mengalami akibat atau dampak pandemi, tapi mereka masih mempunyai perbendaharaan yang banyak, dana dan sebagainya, ya. Sementara masyarakat kecil ini boleh dikatakan habis-habisan di masa pandemi ini. Nah, mereka yang punya kesempatan berangkat ke luar negeri, apalagi mereka dari TKI kita, tenaga kerja Indonesia, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka adalah masyarakat kecil yang sudah membantu negeri kita. Dengan mereka bekerja di luar negeri itu memberikan devisa pada negeri kita yang disebut dengan pahlawan-pahlawan devisa. Janganlah mereka dipersulit, ya, dengan karantina 14 hari yang berbiaya, ya. Ada yang gratis tapi mereka harus mengantri 2 hari di bandara, dan itu tentu tidak sejalan dengan protokol penanganan COVID. Orang bertumpuk di bandara, ya, ada yang sehari semalam, ada yang sampai 2 hari. Itu tentu hal yang bertentangan dengan semangat penanganan COVID-19 ini. Kalau Wisma Atlet tidak cukup, harusnya seperti semangat awal ditambah dengan berbagai fasilitas lain. Kalau ada orang-orang kaya mau ke hotel, silahkan, mereka bisa menikmati itu. Tapi jangan sampai kasihan mereka, masyarakat bawah ini yang sebetulnya berjasa bagi bangsa dan negara, harus terlunta-lunta dan harus mengalami keadaan ini. Nah, saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar, namun kita juga ingin menegaskan bahwa Wahda Islamiyah mendukung segala peraturan undang-undang untuk memberantas kejahatan seksual, ya, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Jadi kekerasan itu harus bagian daripada kejahatan seksual. Ini kita dukung, ya. Maka dari itu kita berharap pemerintah dan DPR memperhatikan tentang RUU PKS ini, RUU TPKS dapat diperbaiki secara mendasar dari nama dan isinya, sehingga kemudian tidak memberi peluang ketika kita kita memberantas kekerasan seksual, tapi kemudian bisa melahirkan kejahatan seksual
seperti praktek LGBT atau pornografi atau perzinahan yang bisa lebih marak, wa na'udzubillah min dalik. Tentu niat baik dari para penggagas RUU TPKS ini kita dukung, ya, tapi kita berharap untuk benar-benar maksimal dan tidak membuka peluang untuk diprasangkai bahwa ada muatan-muatan ada muatan-muatan tersembunyi di balik itu yang dapat merusak moral bangsa, terutama pada anak-anak muda kita. Sekali lagi, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, saya tidak mau terlalu panjang, apalagi saya lihat Bapak Wali Kota sudah join lagi di dalam ruang Zoom, mungkin tadi ada kendala, maka saya akan mengakhiri sambutan ini dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia tanpa kecuali, dari Ketua SC Ustadz Syaibani, dengan semua anggota SC, kemudian Ketua OC Ustadz Ambo Saka dan seluruh anggota OC, Ustadz Rahmat Abdurrahman Ketua BP dan seluruh anggota-anggota di Pokja, termasuk para wakil-wakil penanggung jawab muktamar ini yang semuanya telah memberikan yang terbaik dari pikiran, dari tenaga dan waktunya untuk kesuksesan muktamar ini. Dan bila ada kekurangan, ada kekeliruan, ada kesalahan dari muktamar ini, maka saya tentu yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan dan kelemahan itu. Saya juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semuanya, ya. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar yang selalu memberikan dukungan kepada Wahda Islamiyah, ya, sejak waktu yang lama, dan lebih khusus pada muktamar keempat ini. Juga kepada Bapak Ketua DPD Republik Indonesia yang menyambut hangat, ya, pengurus Wahda Islamiyah, saya secara khusus sebagai Ketua Umum atau Pimpinan Umum Wahda Islamiyah, dan juga kesediaan beliau untuk memberi sambutan dan menutup Muktamar 4 Wahda Islamiyah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.